ya Allah siapkan syurga untuknya. Semoga Allah menjadikan para jemaah haji kita seluruhnya tanpa kecuali hajjan mabrura. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kedua, Allah mengerti, Allah memahami ada sebagian hamba yang belum mampu, bahkan belum diberikan kesempatan yang pertama tadi berangkat menunaikan ibadah haji. Maka oleh Allah diberikan kesempatan yang kedua yang berbeda caranya tapi sama esensinya. Bahkan isinya pun disamakan oleh Allah dengan ujung asalnya dan akhirnya, yaitu kurban. Maka disebutlah ibadah yang kedua dengan ibadah kurban. Bahkan diserupakan isinya, esensinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang di Mekah sana mengenakan pakaian ikhram, lembaran seperti kain kafan, diberikan kemudian penguatan, hei, dengan mengenakan pakaian ikhram engkau muhrim, tinggalkan yang haram, jauhi yang dilarang, jangan potong rambut dulu, jangan potong kuku dulu, karena Allah berkenan mengampuni seluruh dosa yang melekat di tubuhmu, mulai dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Jangan sampai sebelum diampuni terlepas itu semua. Jangan sampai diampuni sebelum diampuni oleh Allah terlepas itu semua. Dengan mengenakan pakaian ikhram itu engkau berjanji, berkomitmen sejak detik itu meninggalkan segala yang dilarang. Maka yang berkurban ia menyiapkan hewan kurbannya. Maka disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim radhiyallahu an dari Nabi SAW, qala idza uhilla hilalu dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamsali sya'rihi wa farrihi syai'a. Jika ada di antara anda yang telah memasuki awal Dzulhijjah dari 1 sampai tanggal 10 itu dan berniat untuk mempersembahkan hewan kurban, selama dia sudah menyiapkan hewan kurbannya, maka apa kata Nabi? Kata Nabi, jangan potong rambut dulu, jangan cukur itu dulu, jangan potong kuku yang melekat pada seluruh jemari tangan dan kakinya. Apa yang diingatkan oleh sabda Nabi ini? Agar dia memperkenalkan atau mendapatkan keserupaan dengan orang yang mengenakan pakaian ikhram yang telah melontar jumrah itu. Karena itulah ketika orang yang mengenakan pakaian ikhram serta wukuf, dia kemudian ke Muzdalifah, dia ke Jamarah, dia melontar jumrah, dia katakan bismillah ya Allahu akbar. Maka yang menyembelih di sini mengatakan kalimat yang sama dengan orang yang telah melontar jumrah itu. Bismillah ya Allahu akbar. Kalau orang yang mengenakan pakaian ikhram selesai melontar menghadap ke arah kiblat, dia katakan inni wajjahtu. Bukankah hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyampaikan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selesai disembelih kurbannya menghadap dia ke arah kiblat, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya alamin la syarika wa ana minal muslimin. Jika yang di sana melontar dan merasakan kekurangan dirinya dan melontar jumrah itu, maka yang di sini yang menyembelih hewan pun merasakan apa sesungguhnya sifat hewani yang melekat dalam diri ini, yang menjadikan saya jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah. Karena sifat hewani diwakili oleh nafsu. Lawan nafsu itu adalah fujur. Di Quran, nafsu dilawankan dengan takwa. Nama lain nafsu itu adalah fujur. Surat Asy-Syam di ayat ke-7 itu sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang lekat dengan dalam hidupnya selalu dengan ketaatan. Selalu diminta infak, dia infak, diminta salat, dia salat, diminta baca Quran, dia baca Al-Quran. Makanya ketika dibuka ciri pertama dalam Al-Quran, sifat takwa dalam Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tapi ada yang menghambat dia untuk gemar menunaikan salat. Ada yang menghambat dia untuk tidak berinfak. Ada yang menghambat bahkan untuk sekedar belajar ngaji dan baca Al-Quran. Apa itu? Sifat hewaninya. Sifat hewaninya. Bahkan ada kata Quran,
orang-orang yang saking meninggikan nafsunya lebih daripada binatang. Balhum adol. Surat ke-7 ayat 179. Sapi atau hewan dia hanya memakan rumput. Manusia ada yang memakan aspal, manusia ada yang memakan batu, manusia ada yang memakan emas. Demi mengejar emas itu dia meninggalkan sholat, demi mengejar perak itu dia berselisih, dia bertengkar, bahkan saling menumpahkan darah yang tidak pernah itu dilakukan oleh hewan. Maka saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewani. Jika yang di sana mendapatkan takwa, maka yang di sini yang menyembelih pun disamakan oleh Allah dengan penerimaan takwanya. Quran surat kedua Al-Baqarah 197 untuk yang berhaji, wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hai yang berangkat haji, yang mengumpulkan bekal yang aku terima adalah takwa.